Selamat hari lebaran, minal aizin wal faizin. Selamat hari lebaran buat teman-teman yang mendengarkan podcast gua, dan semoga hari raya suci yang membuat teman-teman untuk berpuasa ya sekarang sudah selesai, sudah tuntas. Dan banyak orang nih abis pulang dari lebaran ya. Wah, ini hari kedua ya. Kemarin Senin itu sebenarnya orang-orang udah pada mulai kerja, ini hari keduanya. Dan dari tol tuh, tol Cikampek tuh banyak banget kendaraan, luar biasa gitu. Bahkan pemerintah juga mengusulkan untuk mengadakan WFH, WFO ya kan, WFH, WFO ya, work from home atau work from office gitu. Jadi untuk mengurai kepadatan. Tapi anyway, mau dia work from home atau work from office, tetap aja kita harus memaksimalkan diri kita untuk mengerjakan segala tugas-tugas kantor supaya kita bisa mendapatkan gaji di akhir bulan. Ya tetap aja gaji juga. Anyway, pasti di antara teman-teman ada yang lebaran kemarin itu udah pegang, udah biasanya ada yang beruntung juga ya, mungkin ada pegang gaji dan mungkin hanya dapat gaji doang karena mungkin ada perusahaan yang nggak ngasih untuk THR-nya itu di akhir tahun. Tapi juga ada perusahaan yang ngasih selain gaji itu juga ada THR juga gitu kan. Berarti yang ngasih THR biasanya ada juga perusahaan-perusahaan yang ngasih THR. Itu berarti perusahaannya memang menyelaraskan supaya THR keluar di tengah tahun gitu, karena kan banyak orang muslimnya juga ya. Nah, ini yang spesial yang ketiga nih, tipe yang ketiga, yaitu perusahaan yang ngasih gaji, ngasih THR, terus ngasih bonus. Nah, momennya tuh dikasih bonus itu juga ada. Nah, itu berlipat banget ya. Itu dapatnya luar biasa banget tuh, dapatnya pasti seneng banget, happy. Nah, tunggu dulu ya gitu. Tapi ada satu lagi tipe yang sebenarnya ini ya, maksudnya di luar rencana juga. Jadi kadang-kadang ada yang bikin arisan gitu ya, bikin arisan di kantor gitu ya kan. Ada juga nih di kantor gua kebetulan ada yang arisan juga ya, arisan. Nah, dia udah beruntung banget tuh. Kalau dia di perusahaan itu ada arisannya, udah mana dapat gaji, dapat THR, dapat bonus, tambah lagi dapat pas lagi kocokannya arisan dapat ya. Weh, hoki banget ya. Arisan tuh emang orangnya beda ya, setiap bulan gitu kan beda ya. Tapi ada orang-orang yang hoki banget nih kalau udah sampai jadi ada 4 pemasukan, hoki banget ya. Itu benar-benar hoki banget kalau dia lagi pas momen dapat kocokannya arisan gitu. Jadi dia dapatnya 4 gitu. Ada ya. Pasti di antara perusahaan-perusahaan pasti ada yang pas banget dia kebetulan dapat 4 itu. Tapi enggak semuanya ya, enggak banyak ya. Itu jarang terjadi gitu. But anyway, jika kita punya 4 pengeluaran yang seperti kali-kali gue bilang, jika lo dapat gaji, lo dapat THR, lo dapat bonus, terus kemudian dapat arisan, ya, maka rezeki nomplok ini jangan dibilang sebagai jangan dipakai untuk berfoya-foya gitu, ya. Jangan ngerasa duitnya dapat banyak terus kemudian oke gue foya-foya. Abis itu nanti ketika ada momennya tiba-tiba ada sakit atau ada suasana yang kurang lagi berduka dan segala macam, you lose everything gitu. Lo udah kehabisan duit itu semua gitu.
Makanya selalu gue bilang pas banget ini ada momennya, gue selalu akan bilang bertindaklah seperti lu gajian biasa gitu. Kalau lu dengan gajian biasa aja bisa bertahan hidup, jadi jangan berfoya-foya dengan ketika lu dapat THR, dapat bonus maupun dapat arisan. Jadi tetap cooling down aja, tetap biasa, tetap seakan-akan nggak ada beban gitu ya. Tapi memang buat gue juga nanya dengan beberapa rekan muslim bahwa THR itu sangat penting juga. Dia harus beli baju, terus kemudian kasih saudara-saudara. Oke, bener kan? Oke, gitu. Tapi ketika lu juga pas banget dapat bonusnya itu bukan dipakai untuk disamakan dengan THR gitu, iya kan? Bahkan lu bisa nabung lebih banyak kalau lu nggak punya beban atau belum nikah ataupun ngikutin misalnya kayak tradisi Chinese yang dimana bagi-bagi angpau gitu ya dari gaji buat orang-orang yang udah nikah. So lo pasti bisa jauh lebih hemat. Dan ketika lo dapat momen seperti langkah seperti ini gitu, maka lo harus efisien sekali dan berinvestasilah lebih banyak gitu. Kemarin manajer di kantor, salah seorang manajer di kantor juga bilang gitu ke aku, "Wah, lagi dapat rezeki nomplok nih." Oh iya, ini saatnya, kalau dia pengennya saatnya untuk borong-borong saham gitu. Saham kan dapat masuk uangnya banyak gitu kan. Wah ya betul juga, bisa juga nih gitu kan. Oke juga. Jadi ini momen ya, sekali lagi jarang-jarang. Dan tema podcast ini bakal gue ajarin nanti buat rekan-rekan mahasiswa gue gitu. Nanti rencananya sih masih agak lama sih ya, di bulan Mei gitu. Dan ini menjadi tonggak untuk supaya orang tahu bahwa ada momen-momen golden lah gitu. Dan momen golden itu jangan dipakai sebagai pelampiasan untuk kita berfoya-foya, menghabiskan rezeki yang ada. Tapi mari kita mulai berinvestasi, menyimpannya dengan baik gitu. Supaya, karena kita bukannya kita gila harta, enggak, tapi karena kita memang berada dalam situasi yang terus mengalami inflasi gitu. Sekali lagi ya, bukan kita menabung berinvestasi bukan karena kita pelit sama orang, bukan juga karena kita pengen pengen jadi orang yang pelit, bukan. Tapi kita sadar bahwa setiap tahun inflasi itu naik gitu. Dan setiap orang itu harus menyadari hal itu. Gotong royong itu tetap penting. Kita membantu orang yang memang gak mampu dan kesulitan. Tetapi sebelum kita membantu bergotong royong dan membantu yang kesulitan, nah kita sendiri yang punya duit yang cukup ini, kita harus bisa belajar berinvestasi gitu. Nah gitu ya kurang lebih. Jadi semoga bisa dipahamin buat teman-teman. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat teman-teman. Thank you udah dengerin podcast gue ini. Kalau mumet diresapin dulu aja, didengerin lagi ya, moga-moga bisa membantu gitu. Terima kasih. Selamat pagi, selamat hari lebaran. Selamat lebaran buat teman-teman. Sehat selalu, salam cinta, seluas angkasa.